Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat muslim dimanapun kalian berada, seperti biasa di kesempatan kali ini saya akan berbagi lagi bab ketiga ya, kitab Akhlaqul Banin. Kalau kemarin bab kedua yaitu tentang contoh anak yang berakhlak baik. Kali ini saya akan membahas contoh anak yang berakhlak buruk ya, atau kebalikannya dari yang baik ya, buruk ya. Oke, saya akan bacakan untuk keterangan dari kitab Akhlaqul Baninnya ya. Jadi al-waladul waqihu la yata'addabu ma'a walidayhi wa asatidatihi wa la yahtarimu man huwa akbaru minhu wa la yarhamu man huwa asgharu minhu wa yukadzibu idza takallama wa yarfa'u sautahu idza dhahika ayuhibbu syatma wal kalamal qabiha wal mukhasamata wa yastaghzi'u bi ghairihi wa yatakabbaru alaihi wa la yastahyi ayyamala qabihan wala yasma'un nasihata. Itu tadi ya. Wala yasma'un nasihata. Jadi contoh anak yang berakhlak buruk atau jelek ya, tidak pantas untuk kita contoh ya. Jadi seorang anak yang berakhlak buruk itu dia tidak punya adab terhadap orang tuanya. Jadi dia itu tidak mau menghormati orang tuanya. Ketika orang tuanya memberikan nasihat ataupun memberikan arahan, dia itu tidak mau menerima. Dalam arti, dalam tanda kutip, ini arahan yang kebaikan ya, kebenaran, bukan arahan yang ke hal negatif ya. Jadi itu perlu diketahui ya. Anak yang tidak berakhlak itu pasti menolak ketika dia itu mendapat nasihat ataupun wejangan dari orang tuanya ya. Dia tidak mau menghormati. Ketika dibilangin bantah, disuruh ini bantah. Itu adalah contoh anak yang berakhlak buruk ya. Selain itu dia juga kepada ustadz, kepada gurunya dia tidak berakhlak, tidak beradab. Harusnya ketika bertemu dengan gurunya dia mengucapkan salam, terus menanyakan kabar atau bagaimana. Dia selonong aja ya, kalau Jawa, cara bahasa Jawanya ini selanang selonong ya, selanang selonong. Jadi nggak tahu tata krama ya, adab ya, akhlak. Dia juga tidak mau menghormati orang yang lebih tua darinya. Kalau orang yang anak yang berakhlak baik, dia kan mau menghormati orang yang lebih tua umurnya ya. Jadi kepada kakaknya, kepada orang yang ditemui yang mereka itu lebih tua usianya ya. Itu kalau orang yang berakhlak buruk, dia tidak mau hormat, tidak mau menghormati ya. Senantiasanya itu sombong ya. Yang lahir itu sifat-sifat sombong, sifat-sifat yang tidak baik. Terus ciri-cirinya yang lain adalah orang anak yang berakhlak tidak baik, dia tidak menyayangi orang yang lebih muda darinya. Ia selalu berbohong
apabila berkata-kata ya, sudah nggak menghormati yang lebih tua, tidak menyayangi orang atau teman yang lebih muda. Terus dia itu kelakuannya itu sukanya berbohong ya, mengatakan sesuatu tidak semestinya ya, atau tidak senyatanya. Harusnya itu yang dikatakan itu misal contoh A tapi dia katakan B ya, itu namanya berbohong ya. Kamu dari mana? Padahal dari pasar, dia bilangnya dari sekolahan. Nah itu kan berbohong ya, padahal dia bolos sekolah. Nah, itu adalah ciri-ciri dari anak yang berakhlak buruk ya. Tidak pantas kita contoh ya teman-teman. Terus selain itu, ciri-ciri yang lain anak yang berakhlak buruk itu selalunya itu dia itu mengangkat suaranya itu keras. Keras maksudnya apa? Tidak mau mengalah. Jadi ketika berbicara sama temennya itu dia itu pengennya ya dia yang didengar, nggak mau mendengarkan omongan orang lain. Jadi dikerasin biar orang itu fokusnya kepada dia, apa yang dia katakan didengerin gitu ya. Itu anak yang berakhlak buruk itu seperti itu ciri-cirinya ya. Nggak cuman saat berkata, saat ketawa pun dia itu terbahak-bahak. Jadi sebenarnya ketawa itu ya sewajarnya saja seharusnya, nggak harus sampai mungkin perutnya sakit ya. Nah, itu keterlaluan, itu ketawa sudah kelewatan ya. Apapun kebaikan ataupun hal yang tidak baik, apalagi ya kalau kelewatan pasti ada efek negatifnya ya, kurang baik lah ya. Dan ciri-ciri yang lain, dia juga suka memaki ya, suka memaki. Ada temennya sepatunya misalnya kotor atau agak rusak ya, itu dia memaki. Contoh ya, kalau di dalam orang Jawa itu sepatunya elek ya, sepatunya jelek ya, itu kelakuan anak yang berakhlak buruk ya, mencela, memaki ya. Terus sukanya itu bertengkar ya tadi, karena apa? Karena dia itu selalunya itu ingin menang. Jadi ketika lawan bicaranya itu nggak mau ngalah, ya otomatis yang terjadi adalah pertengkaran. Suka bertengkar daripada dia harus mengalah gitu loh ya. Itu adalah ciri-ciri dari anak yang berakhlak buruk. Terus selain itu juga suka mengolok-olok ya, menyombongkan diri ya. Tadi sudah saya jelaskan di depan tadi ya. Terus tidak malu kalau berbuat sesuatu yang tercela. Jadi anak yang berakhlak buruk itu ketika dia melakukan sesuatu padahal sesuatu itu hal yang dilarang atau hal yang tidak sepatutnya atau semestinya dilakukan, walaupun dia itu sudah terlihat oleh banyak orang, wah dia itu maling, wah itu dia itu pemabok misal, atau dia itu suka jahil, suka iseng, dia nggak malu. Padahal harusnya malu. Kalau anak yang berakhlak baik itu harusnya malu, karena itu sesuatu yang tidak baik dia lakukan dan orang lain mengetahui, harusnya malu. Dia tidak malu. Kalau anak yang berakhlak buruk itu dia tidak malu. Dan yang terakhir, ciri-ciri dari anak yang berakhlak buruk adalah tidak suka mendengarkan nasihat ya. Nasihat-nasihat entah itu dari orang tua atau dari guru, dia itu nggak suka. Sukanya ya apa yang dia inginkan gitu ya. Itu anak yang berakhlak baik. Egois ya, pengennya kayak gini terserah saya kayak gitu.
dia nggak pandang dia sedang berkata dengan siapa, apakah dengan orang tua, apakah dengan guru, harusnya bagaimana, dia tuh nggak dipikirkan. Itu adalah ciri-ciri dari anak yang berakhlak buruk ya. Nah, mungkin untuk penjelasan contoh anak yang berakhlak buruk yang diambil dari keterangan kitab Al-Akhlaqul Banin, kita intinya intinya ini belajar bareng ya, nggak ada sifat saya menggurui teman-teman semua ataupun gimana lah ya, pokoknya tidak ada maksud apapun. Ini intinya kita belajar bersama. Semoga anak-anak kita dan kita sebagai orang tua, baik orang tua yang melahirkan, maksudnya dalam arti orang tua asli ataupun orang tua sambung seperti seorang guru ya, orang tua di bagian rohaniah ya, kita selalu bisa mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di pembahasan bab selanjutnya dari kitab Akhlaqul Banin. Kurang lebihnya mohon maaf. Seperti biasa kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama. Tak lupa baca hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.